Ratu Masrara Sumanding tidak lain putri Cina yang diperistri Sunan Gunung Jati. Penulis, Rahman Prayitno Sodikin Editor, Ayi Abdullah. Semasa hidupnya, Sunan Gunung Jati memiliki beberapa istri, yang salah satunya adalah Putri Ong Tien. Putri Ong Tien merupakan seorang putri dari negeri China, yang sengaja berlayar untuk mencari Sunan Gunung Jati. Berikut kisah perjalanan Putri Ong Tien dalam mencari Sunan Gunung Jati hingga berganti nama menjadi Ratu Masrara Sumanding. Dilansir portal Majalengka dari Sejarah Cirebon dan Umum, berikut kisahnya. Nama Ratu Masrara Sumanding muncul dalam buku Sejarah Cirebon, karangan Pangeran Sulaiman Sulendraningrat, salah satu sejarawan Cirebon dari Keraton Keprabonan. Nama Ratu Masrara Sumanding disebut sebagai nama dari Putri Ong Tien selepas menjadi istri Sunan Gunung Jati. Ong Tien dalam buku Sejarah Cirebon disebut sebagai salah satu istri Sunan Gunung Jati asal negeri China. Dari negeri China, Ratu Ong Tien berlayar berbulan-bulan menuju Cirebon untuk menjumpai Sunan Gunung Jati. Namun sesampainya di Cirebon, Ratu Ong Tien merasa kecewa sebab orang yang dicarinya tidak ada. Saat itu Sunan Gunung Jati sedang berada di Luragung. Di Luragung Sunan Gunung Jati ditemani uwanya Pangeran Cakrabuana, keduanya sengaja mengunjungi Luragung untuk mengislamkan penguasa Luragung. Usaha Sunan Gunung Jati dan uwanya berhasil, sebab penguasa Luragung dengan seluruh pembesar dan rakyatnya secara sukarela mau masuk agama Islam. Selagi Sunan Gunung Jati masih berada di Luragung, Ratu Ong Tien berlabuh di Muara Jati Pasambangan Cirebon. Manakala di Cirebon tak menjumpai orang yang dicarinya, Ong Tien segera menyusul dengan segenap pengiringnya ke Luragung. Setelah datang di Luragung, putri dan pengiringnya masuk agama Islam dan dia beralih nama menjadi Ratu Masrara Sumanding. Kemudian pernikahan terjadi antara Sunan Gunung Jati dengan Ratu Masrara Sumanding. Setelah Sunan Gunung Jati menikah dengan istrinya dikawal oleh pengiring putri yang telah Islam, pulang ke Cirebon. Ratu Masrara Sumanding tidak panjang usia. Setelah 4 tahun menetap di Cirebon, dia meninggal dunia. Ratu Masrara Sumanding tidak memiliki keturunan dan jasadnya dimakamkan di Astana Agung Gunung Jati Cirebon. Walaupun tidak memiliki keturunan asli, namun Ratu Masrara Sumanding mempunyai seorang anak angkat yang bernama Pangeran Kuningan. Pangeran Kuningan adalah seorang bayi anak penguasa Luragung, hasil pertukaran dengan Bokor Kuningan yang dibawanya dari negeri China. Bayi itu kelak dibesarkan oleh Ki Gedeng Kemuning dan kelak menjadi Adipati Kuningan. Selain itu, Pangeran Kuningan juga diakui sebagai putra Sunan Gunung Jati. Pangeran Pasarean berhasil dibunuh oleh barisan tentara Arya Penangsang selepas melalui pertempuran yang alot. Pangeran Pasarean wafat di Demak dalam peristiwa pertempuran pada tahun 1546. Berita pilihan. Karena Pangeran Pasarean anak seorang sultan, maka jenazahnya Pangeran Pasarean dimuliakan. Meski dalam kekuasaan lawan, jenazah Pangeran Pasarean dibawa ke Cirebon dan dimakamkan di Gunung Sembung. Itulah sekelumit kisah wafatnya Pangeran Pasarean putra Sunan Gunung Jati, Cirebon. Kisah ini dilansir portal Majalengka dari akun Facebook @sejarah Cirebon dan Umum, semoga bermanfaat. Merasa tetram hatinya saat mendengar lantunan ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran tersebut dilantunkan oleh suara merdu milik Nyi Subang Larang, sehingga Prabu Siliwangi pun menanyakan tentang siapa yang memiliki suara merdu tersebut. Tentu saja Syekh Kuro menjelaskan perihal siapa yang melantunkan ayat Al-Quran dengan suara merdu yang didengarnya itu. Prabu Siliwangi tak jadi memperingatkan apalagi menutup pesantren Syekh Kuro karena peristiwa yang membuat tentram dan nyaman hatinya. Alih-alih menutup, Prabu Siliwangi malah mengutarakan ketertarikan hatinya kepada Nyi Subang Larang di depan Syekh Kuro. Dengan kondisi Prabu Siliwangi yang masih menganut ajaran Hindu,
Syekh Kuro pun memberikan beberapa syarat agar tujuannya tercapai. Hingga akhirnya Prabu Siliwangi saat menjadi Raja Pajajaran telah memiliki istri yang bernama Nyi Subang Larang. Itulah sekilas tentang awal mula perjalanan cinta Prabu Siliwangi terhadap Nyi Subang Larang yang mulanya tertarik akan merdunya lantunan ayat suci Al-Quran hingga mantap menjadikannya istri. Asteris asteris asteris.